Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Pesantren Kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang, Kiai Haji DRH Muhammad Zainul Fadri MKes. Yang kami hormati Ketua Pesantren Kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang, Al-Ustadz Dian Muhammad Hakim MPDI beserta jajarannya. Yang kami hormati pemateri kita pada hari ini, beliau Al-Ustadz Muhammad Yunus SH Al-Hafidh. Yang kami hormati seluruh pengurus Orsa dan Orsi Pesantren Kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang, dan tak lupa kepada seluruh peserta masa orientasi santri Ainul Yakin tahun 2020 yang berbahagia. Alhamdulillah, senang sekali rasanya berada di tengah-tengah peserta masa orientasi santri Ainul Yakin tahun 2020 dan juga pemateri kita pada hari ini, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nadifatul Fikriyah. Di sini saya selaku moderator pada penyampaian materi hari ini. Baik, sebelum pada penyampaian materi, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat Nuril Anwar dengan harapan semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih adada ni'amillahi wa ifdalih. Disampaikan terima kasih. Baik, diumumkan kepada seluruh peserta masa orientasi santri Ainul Yakin tahun 2020 untuk menyimak video ini dengan seksama, meresum materi yang telah disampaikan oleh pemateri, dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom komentar. Langsung saja pada acara inti kita hari ini, yakni penyampaian materi oleh beliau Al-Ustadz Muhammad Yunus SH Al-Hafidh dengan tema Ragam Santri dan Tantangan Zaman. Namun sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat tentang beliau, pemateri kita hari ini. Nama lengkap beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Yunus SH Al-Hafidh. Di pesantren kita tercinta ini, beliau menjabat sebagai keorganisasian dan kesantrian dan juga pengajar di program Istiqdat dan Tahfidzul Quran Pesantren Kampus Ainul Yakin. Baik, mungkin itu saja profil singkat beliau. Langsung saja kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Yunus SH Al-Hafidh, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin.
Yang kami hormati para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pesantren, direktur pesantren kampus Ainul Yakin, Romo Yai Zainul Fadli, dan seluruh jajaran pengurus, ketua pesantren, Ustadz Dian Muhammad Hakim, sekretaris pesantren, Ustadz Abdul Hamid Ali, dan seluruh santri-santri pesantren kampus Ainul Yakin, khususnya peserta masa orientasi santri Ainul Yakin yang ke-20, benar nggih. Yang ke-20 yang seharusnya diadakan tahun 2020, karena ada pandemi hingga saat ini terjadi di tahun 2021 dalam keadaan virtual. Tapi semoga keadaan ini tidak mengurangi kekhidmatan, kemanfaatan, keberkahan dari ilmu yang kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali, kita mulai pada sesi kali ini, kita hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, pada guru yang mengajari saya dan kita semua. Semoga apapun yang akan kita bahas ini mendapatkan keridhaan dari guru-guru kita, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Alhamdulillah wa ala kulli sholihah wa ala man agama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman santri peserta masa orientasi santri Ainul Yakin angkatan ke-20, sesi kali ini sesuai dengan bidang saya di pesantren sebagai keorganisasian dan kesantrian selama beberapa kali periode ini, ada materi yang sangat cocok untuk kita pelajari bersama. Saya pun juga sebagai santri, jenengan juga sebagai santri, kita sama-sama santri. Beberapa malam yang lalu saya bertemu dengan guru saya, dan beliau dawuh menekankan selamanya santri akan tetap menjadi santri. Maka saya pun juga masih tetap menjadi santri sama seperti jenengan semua yang ada di rumah. Maka tema pada materi kali ini adalah ragam santri dan tantangan zaman. Jadi santri itu macam-macam. Kemudian zaman pun berganti, tantangan juga berganti. Jadi maka judul materi kali ini ragam santri dan tantangan zaman. Baik, insya Allah nanti di videonya akan ada muncul PowerPoint yang ditampilkan oleh para panitia, tim editor dari panitia Mosai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman santri pesantren kampus Ainul Yakin, bahwasanya kita yang sekarang masih pemuda, kan kalau jenengan sama ya, selisih sedikit. Jadi mbak-mbak, mas-mas yang sekarang masih pemuda, masih belia, yang baru saja menginjak dewasa, dan bahwa pemuda-pemuda sekarang itu kelak akan menjadi pemimpin. Subhanul yaum rijalul ghad. Di pemuda sekarang itu adalah pemimpin masa depan. Maka bagaimana layaknya seorang pemimpin? Apakah pemimpin mengalir begitu saja ataukah perlu banyak persiapan? Maka kita sebagai pemuda yang sudah ditentukan bahwa pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan, maka kita harus memerlukan persiapan. Mulai kapan? Mulai sekarang. Nggak ada kata terlambat dan jangan sampai ditunda-tunda. Persiapannya sangat banyak sekali. Pertanyaan berikutnya, apakah saya pemimpin? Kayaknya saya biasa saja, saya nggak harus menjadi pemimpin, saya nggak harus jadi ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan seterusnya. Kayaknya saya akan menjadi pedagang saja. Apakah pedagang itu juga bukan pemimpin? Maka Rasulullah SAW dawuh bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seterusnya. Intinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh bahwa setiap seseorang, setiap individu itu adalah pemimpin. Semuanya pemimpin. Pimpinan, presiden, pejabat, gubernur. Beliau memang pemimpin. Beliau adalah pemimpin.
dan diminta pertanggungjawabannya tentang yang dipimpin siapa, rakyat, masyarakat dan seterusnya. Kemudian seseorang warrajulu, jadi laki-laki, jadi seorang laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya yang sudah menikah. Terus saya kalau nggak menikah gimana? Salahnya nggak menikah. Jadi ya menikahlah. Masa hidup disia-siakan tanpa menikah, kecuali hidup di tengah hutan terus zuhud kepada Allah hanya tirakat saja nggih. Hidup di tengah kota nanti nggak nikahan tapi senengane lirik-lirik ngoten nggih. Jadi seorang laki-laki atau suami jenengan nanti mas-mas ya, kalau sudah menikah sekarang juga menjadi pemimpin, nanti sudah menikah juga menjadi pemimpin, memimpin keluarganya, akan diminta pertanggungjawaban tentang keluarganya bagaimana dan seterusnya, anaknya bagaimana, istrinya bagaimana dan seterusnya, mendapatkan nafkah dari mana, digunakan untuk apa dan seterusnya. Wal mar'atu fi baiti zaujiha ra'iyatun. Seorang perempuan, istri, dia juga menjadi pemimpin. Bagi apa? Bagi harta, kehormatan, kemudian rumahnya, bagi suaminya, maksudnya apa yang dimiliki suaminya, apa yang dimiliki setelah menikah itu menjadi tanggung jawab istri. Ketika suami bekerja, istri di rumah, dia harus menjaga kehormatan rumah tangganya, dia harus menjaga apa yang dihasilkan dari rumah tangganya, harta bendanya. Ketika suami nggak ada, memasukkan laki-laki lain. Naudzubillah. Ketika suami nggak ada, barang-barangnya dijual semua tanpa izin suaminya. Maka perempuan, mbak-mbak semuanya diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin tadi itu. Kehormatan, hartanya, dan anak turunnya. Ya, ini yang penting nih. Seorang ibu itu adalah madrasatul ula. Jadi madrasah yang pertama, pendidikan pertama bagi anak-anaknya ya ibu-ibu ini, mas, mbak-mbak ini. Makanya jangan pernah berniat sekarang saya tak kuliah, saya tak mondok biar saya bisa kerja. Sekarang kuliah di FEB, Unisma. Saya nanti akan, pokoknya setelah lulus saya akan melamar di bank yang bonafit, bank syariah yang bonafit agar kaya dan sebagainya. Jangan. Mencari ilmu setinggi mungkin, menuntut ilmu, pokoknya yang diharapkan hanya ridho dan manfaat, khususnya untuk anak panjenengan semua. Jadi ibu itu menentukan bagaimana anaknya. Semakin alim ibunya, semakin alim, semakin berilmu, semakin takwa kepada Allah karena ilmunya, maka anak-anaknya pun juga seperti itu. Gus Ali Tulangan, Yai Ali Masyhur itu dawuh, ketika ada orang hebat itu dilihat coba dua wanita di belakangnya. Sekali lagi, ketika ada orang hebat, orang yang luar biasa, maka lihatlah dua orang perempuan di belakangnya. Siapa? Ibu dan istri. Ibu itu mempengaruhi kesuksesan putra-putrinya. Istri mempengaruhi kesuksesan suaminya. Maka jadilah istri yang luar biasa, bisa mendorong suami sukses dunia sampai akhirat. Amin ya rabbil alamin. Wal khadimu fi mali sayyidi dan seterusnya. Ini pembantu juga apa ya, khadim itu ya pembantu itu bertanggung jawab atas harta apapun amanah yang dititipkan oleh tuannya. Jadi semuanya pemimpin. Kita nggak bisa mengelak, oh saya nggak termasuk pemimpin, santai saja sekarang. Nggak ada kata santai. Semuanya adalah pemimpin. Kemudian kita akan mulai masuk pada santri. Kalau kita sekarang santri yang disiapkan untuk menjadi pemimpin, dengan kita kuliah, dengan kita masuk ke pesantren dan seterusnya, maka apa yang harus kita siapkan sekarang? Pertama, niat kita harus ditata dan seterusnya. Nanti santai pelan-pelan di PowerPoint ini kita akan menjurus pada keadaan sekarang. Pertama kali adalah niat kita. Bagaimana azam kita, tekad, semangat bulat kita itu benar-benar kita munculkan untuk kebaikan mencari ilmu. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam surat Muhammad ayat 17, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sekarang oleh Allah diberikan hidayah, mas-mas, mbak-mbak oleh Allah diberikan hidayah masuk ke pesantren,
masuk kuliah ke Unisma, yang di situ nanti diajarkan agama dan seterusnya. Itu merupakan salah satu jalan hidayahnya Allah. Kalau kita menyambut hidayahnya Allah itu dengan syukur, kita akan mendapatkan tambahan hidayah. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Jadi kalau Allah memberikan petunjuk terus kita syukur, dengan jadi santri syukur, tak tata niat saya dan seterusnya, maka zadahum huda, kita akan ditambah petunjuk dari Allah, ditambahi lagi petunjuknya. Tapi kalau kita mulai masuk jadi santri, santri biasa, jarno online lagi, virtual lagi, wis ngaji gak ketemu baba, wis gak usah matuhi peraturan, suruh ikut ngaji mboten ngaji, suruh absen di kolom komentar enggak absen, yang penting ikhlas gitu. Ini semakin hidayah itu kita remehkan, Allah nggak akan menambah hidayah. Seperti itu. Makanya peraturan pesantren itu sangat penting untuk ditaati agar Allah menambah hidayah per tiap hari Allah akan tambahkan hidayah kepada kita. Lanjut. Maka analoginya begini. Ada 3 analogi, nanti akan muncul di layar ya. Seorang santri memiliki minat dan bakat lalu bertekad mengembangkan, pasti akan menarik perhatian guru. Santri punya minat, punya bakat, lalu bertekad. Jadi satu kelas ketika ada pelajaran tentang hukum fikih, tentang fikih semua. Dia punya minat, saya senang ngaji fikih. Kemudian dia juga bakat pinter membaca kitab dan seterusnya. Kemudian dia bertekad, saya pengen ahli di bidang fikih. Ketika itu di kelas, maka dengan tekadnya, dengan minatnya, dengan bakatnya, pasti dia menjadi vokal, bukan vokal Banjari ya. Jadi di kelasnya akan jadi vokal. Dia sering bertanya ketika mboten paham, dia memperhatikan gurunya ketika menerangkan dan seterusnya. Maka guru akan memberikan perhatian lebih. Kemudian demikian pula pemuda yang komitmen pada keimanan dan ketakwaan, maka Allah akan memberikan perhatian lebih juga. Jadi analoginya sama seperti itu. Kalau kita di kelas punya minat, punya bakat, kemudian punya tekad, guru akan memberikan perhatian lebih. Di dunia ini kita kan hambanya Allah. Kita punya niat kuat agar saya menjadi hambanya Allah yang syukur, yang iman, yang takut kepada Allah, mau maksiat takut dan sebagainya. Berusaha mulai muda, maka Allah akan memberikan perhatian lebih. Nazrah, perhatian lebih. Kalau diberikan perhatian lebih, maka aman hidup kita. Dan itu analogi kayak kita di kelas, maka sekarang kelas kita besar. Kelas kita adalah di dunia ini. Allah memperhatikan kita. Ini tambah dikasih hidayah, tambah syukur, tambah dikuatkan hidayahnya, apa semakin dilalaikan. Baik. Sekarang kita masuk pada fase berikutnya. Setelah kita tata niat kita agar niat kita tambah bagus, kemudian kalau tambah bagus Allah akan memberikan perhatian lebih. Lantas sekarang teman-teman semua sudah masuk sebagai santri pesantren kampus Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun saya di pesantren kampus Ainul Yakin meneliti keadaan santri. Materi ini saya sampaikan di TOT. TOT itu bahasa kepanjangannya apa? Training of Trainer ya. TOT Orsa Orsi 2020 insya Allah. Saya sampaikan di sana. Jadi santri itu modelnya macam-macam. Di fase berikutnya kita akan mempelajari fase. Setelah kita tahu kita adalah seorang pemimpin, kita siapkan mulai sekarang, kita tata bahwa kita harus menyambut, mensyukuri hidayahnya Allah agar Allah akan mendapatkan hidayah terus kepada kita. Kemudian pun berikutnya kita mempelajari santri itu sebenarnya apa saja. Apakah santri itu sama? Mboten. Sesuai judulnya ragam santri. Santri itu beragam. Tipikal santri ditinjau dari riwayat diri santri itu tersendiri. Jadi santri itu macam-macam. Setelah beberapa tahun saya mengamati di pesantren itu beda-beda. Ternyata ada kurang lebih, insya Allah bisa jadi ada lebih, ada 4 tipikal santri. Pertama, datang atas murni motivasi diri. Jadi seperti panitia kita ini ada Mas Alif, ada Mas Habib di sini. Oh, saya tak kepingin nyantri, saya kepingin memperdalam, motivasi diri tanpa ada paksaan siapapun, pihak ketiga atau pihak manapun ya. Yang kedua, datang atas saran dan bahkan paksaan orang tua.
Pokoknya lek pengin kuliah di Malang, saya kuliahkan, asalkan kamu mondok, asalkan kamu masuk pesantren menjadi santri. Itu banyak sekali. Istri saya juga gitu dulu, ketika boleh kuliah di Malang, asalkan kamu di pesantren. Kalau nggak di pesantren nggak usah kuliah, kerja saja. Jadi ini dipaksa, saran dan arahan orang tua. Yang ketiga, belum pernah mengenal dunia pesantren. Santri itu juga dari rumah berangkat ke pesantren, ada yang belum pernah mengenal dunia pesantren sama sekali, nggak kenal dunia pesantren. Pokoknya masuk di pesantren itu dunia baru baginya. Yang keempat, sudah pernah mengenal dunia pesantren, walaupun masih kecil, dipondokkan kok sudah mengenal dunia pesantren, karena dia adalah putra kiai yang punya pesantren, jadi mulai lahir di pesantren. Jadi lahir di pesantren, hidup di pesantren dengan mbak-mbak dan seterusnya. Ketika disantrikan, dipondokkan, ini biasa gitu. Jadi 4 tipikal dilihat dari riwayat diri sebelum diri santri tadi sebelum menjadi santri. Selanjutnya teman-teman peserta Mausai pesantren kampus Ainul Yakin, selanjutnya setelah kita mengetahui tipikal atau model-model santri dari awal masuknya ke pesantren, kita akan mencoba menelisik lebih dalam pengaruhnya apa. Itu pengaruhnya beda-beda, dengan 4 tipikal itu pengaruhnya beda-beda. Yang pertama tadi kan santri yang berangkat karena motivasi diri. Bagaimana kemungkinannya di pesantren? Ini kemungkinan pertama, yang berangkat ke pesantren dengan kemauan diri sendiri adalah santri tersebut akan semangat, rajin, tertib, sadar sebagai seorang santri. Karena dia sudah berangkat, saya tak nyantri atas motivasi diri. Maka dia akan semangat, rajin, tertib, sadar sebagai santri. Saya santri harus patuh, saya santri harus regep ngaji dan seterusnya. Kemungkinan kedua, ya kemungkinan selalu ada banyak ya. Ini kemungkinan yang saya amati di pesantren. Saya amati di pesantren ada kemungkinannya ini yang terjadi. Gak sergap, rajin. Yang kemungkinan kedua sebaliknya, dia melemah atau bahkan mundur apabila merasa tidak cocok dengan motivasi diri. Dia berangkat menjadi santri, ekspektasinya saya di pondok seperti ini, saya satu kamar dengan pesantren ini, karena mungkin dia terbawa imajinasi dari sebuah film. Contohnya film Santri apa gitu ya, di FTV atau di mana ngoten ya. Kemudian dia bayangkan, oh pesantren itu kayak gini, oh pesantren itu kayak di film-film kayak gini. Setelah berangkat ke pesantren ternyata beda. Maka ini juga, walaupun tadi berangkat atas motivasi diri, karena merasa tidak cocok dengan awal motivasinya di pesantren, dia bisa jadi akan melemah. Karena juga ini dia berangkat motivasi sendiri tanpa ada siapapun, ketika dia melemah nggak akan ada yang pihak keluarga, orang-orang yang terdekat, ya wis biasa saja. Berangkat, saya tak pamit mondok bu, oh ya bapak ibu biasa, nggak mendorong dan tidak melarang. Ketika melemah, bu saya nggak jadi mondok ya, iya wis tak pamitkan, atau kadang nggak dipamitkan. Banyak sekali ya mbak-mbak, mas-mas pamitan, lo kok boyong mbak nggak jadi mondok, iya katanya ibunya nggak gimana, sudah pamitan ke ibu bapaknya kalau nggak jadi di pondok, sudah Ustaz, gimana kata ibu bapaknya, ya nggak apa-apa. Ya itu, jadi motivasi sendiri, ketika dia nggak cocok mundur pun juga nggak ada yang menjaga, mendorong dan mempertahankan semangatnya. Ya wis, kalau nggak mau, nggak cocok, ya wis mundur saja gitu. Ya segala kemungkinan pasti akan bisa saja terjadi. Kemungkinan yang kedua tadi tipikalnya adalah santri datang ke pesantren atas arahan atau paksaan orang tua. Sehingga kuliah, lek encane kuliah boleh kuliah asalkan nyantri. Gak oleh nyantri, gak oleh kuliah lek gak nyantri, salah malah. Jadi semangat ini kemungkinannya ada dua juga. Dia semangat, rajin, tertib. Ketika dia tunduk benar-benar pasrah manut kepada orang tua. Kemungkinan pertama baik, ya wis patuh pada orang tua. Ingat kalau melawan uququl walidain, melawan orang tua itu bagaimana, nggak dapat ridhonya orang tua, nggak dapat ridhonya Allah dan seterusnya. Kemungkinan kedua yang terjadi di pesantren itu banyak akhirnya berontak dan pada akhirnya mundur juga dari pesantren. Ketika berkali-kali santri kena SP, nggak pernah jamaah sampai poinnya berapa. Di pesantren kampus Ainul Yakin itu ada poin. Jadi ada takziran, ada poin. Ketika seumpama Ahmad ini jangan Ahmad lah, Joni
Johnny, Johnny, yes papa. Anak saya nyanyi itu kan ya. Johnny melanggar, nggak sholat sekali, dia ditakzir dan dapat poin 5. Sampai poin itu 10, 100, maka dia dapat SP1. Nah ini pernah saya amati, Mbak, Mas, kenapa melanggar terus? Ternyata saya sebenarnya di pesantren itu nggak kerasan Ustaz, tapi saya maksa di pesantren karena atas paksaan orang tua. Aslinya malas saya di pesantren, saya pengen keluar, saya pengen ngekos, saya pengen ngontrak dengan teman-teman saya rasanya. Itu yang kemungkinan terjadi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke model tipikal yang ketiga, yaitu santri belum pernah mengetahui dunia pesantren. Nah, ini tipikal yang ketiga, santri belum pernah mengetahui dunia pesantren seperti apa. Maka ada kemungkinan juga, pertama kemungkinannya adalah jenuh, bingung, merasa terbelakang dan susah adaptasi. Kemungkinan pertama. Mulai kecil nggak pernah di pesantren. Ketika mau kuliah, karena kuliah nanti kos-kosan dan seterusnya itu orang tuanya khawatir, wis sampean tak pondok nih. Saya nyantri katanya orang tuanya. Waduh Pak, Bu, saya nggak pernah di pesantren ya, saya bingung. Salah, nggak apa-apa. Oh ya wis, nggak apa-apa, tak nyoba-nyoba gitu. Tapi belum pernah tahu dunia pesantren seperti apa. Akhirnya dia jenuh, bingung. Ketika ngaji malam hari, yai atau ustadz sudah membuka kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin amin. Dia mulai bingung. Apa sih qaulal muallif ini? Kok mesti ben ngaji qaulal muallif? Oh, ternyata ini dawuhnya Mas Alif panitia Mosa gitu ya. Wes engko wis faslun utawi ikilah fasal. Alma utawi banyu, tambah bingung dia. Aduh, apa sih banyu ini? Kenapa dibahas banyu-banyu? Dia bingung karena belum pernah mengetahui dunia pesantren. Dia merasa terbelakang di kelasnya, susah adaptasi. Teman-temannya nyaut, nulis, ngesai, maknai, dia nggak ngerti apa ini yang dimaknai, tolak. Akhirnya HP-an, akhirnya ngantuk, akhirnya malas, sama sekali nggak tertarik dan susah adaptasi. Teman-temannya ba'da subuh ngaji itu iso enak tidur, santri yang sudah kawakan, santri yang sudah senior itu pokoknya yai buka kitab Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, langsung wis sampai assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, assalamualaikum kuat. Lah santri lek sik gurung senior, sik junior ngoten assalamualaikum sik bingung, sik gak iso nata plek ngene ngoten saged. Nah, susah adaptasi ya. Itu adaptasi yang jelek tapi ya. Contohnya jelek. Mungkin biasanya makan lengseran di pesantren, dia nggak mau, merasa kok gak enak sih, risih, jijik. Teman-teman makan bareng-bareng, kadang makan idune muncrat nang lengser maneh. Itu nggak merasa nyaman. Aduh, gak enak sih, enak anu. Bisa jadi seperti itu. Kemungkinan yang kedua adalah semangat dan termotivasi untuk sepadan dengan lingkungannya. Kemungkinan kedua, saya belum pernah mengetahui dunia pesantren. Tapi ketika saya masuk ke pesantren malah semangat. Wis, saya tak pingin sama dengan teman-teman saya. Tanya terus. Ya apa sih maksudnya guru ketika beliau utawi iku, utawi itu apa, iku itu apa? Tanya ke teman-temannya, tanya ke gurunya dan seterusnya. Yang terakhir adalah tipikal dia mengetahui dunia pesantren mulai kecil, yang contohnya tadi lahir di pesantren, kemudian SD di pesantren kan, SMP di pesantren kan, sampai tua di pesantren, nggak nikah kayak mboten nggih. Mboten enten, sudah nikah semua di sini. Oh, belum ya, cuma saya yang menikah ya. Baik, bagaimana kemungkinan kalau santri mulai kecil sudah mengetahui dunia pesantren? Kemungkinannya adalah jenuh, bosan dengan lingkungan dan dunia yang sama. Mulai kecil di pesantren, kate kuliah kate bebas titik di pesantren menetu ngoten. Akhirnya wis waya bel kring, ayo jamaah. Yang lain semangat, dia aduh mulai cilik krungu krangkring budal jamaah maneh ngoten. Asar-asan. Jenuh dia, bosan. Lebih berpengalaman dalam mencari celah untuk menguntungkan kemauan dan nafsunya. Santri baru kan tertib nggih, biasa ini ya, para peserta mosai santri baru nanti ke pesantren tertib ngoten. Jamaah Mbak, jamaah itu 5 menit sebelum azan harus di masjid. 5 menit sebelum azan harus di aula untuk jamaah. Santri baru yang belum pernah mengetahui dunia pesantren tertib semua, turun. Jangankan 5 menit, setengah jam sudah turun duluan. Nah, nanti kalau sudah mengetahui dunia pesantren yang ngono iku, paling pengurusnya ya telat. Santai ae wis, aku wis mondok mulai cilik. Paling mek ditakzir yang ngono-ngono iku. Nah, itu. Akhirnya dia mengetahui celah. Bagaimana celahnya? Oh, engko tak turun dhisik, kring mudhun dhisik. Mari ngono sik Mbak nang jeding, budal gak mudhun-mudhun meneh. Ngoten. Jadi sudah tahu celahnya.
Yang terakhir, bersemangat karena mudah beradaptasi. Kemungkinan yang baik adalah mulai kecil dari pesantren, masuk ke pesantren manapun biasa, semuanya bisa adaptasi, gampang beradaptasi karena sudah terbiasa dengan dunia pesantren. Maka setiap masa pasti memiliki tantangan. Judulnya tadi apa? Ragam santri dan tantangan zaman. Jadi setiap zaman ada tantangan masing-masing. Kalau sekarang, kalau dulu zaman kula nyantri tantangannya nggih HP belum ada. Napa nggih? Tantangannya adalah kumpul dengan teman-teman yang lupa waktu. Kalau habis ngaji itu kumpul dengan teman-teman, cerita dunia raya ini diceritakan dalam satu halaqah, dalam satu majelis, cukup itu, keren ya. Mulai cerita yang rumahnya asalnya Lampung, cerita di Lampung itu banyak gajah mulai segini sampai segini besar gitu ya, sampai sak Mas Habib itu ada itu. Dari Sumatera, di Sumatera itu seperti ini, dari Kalimantan banyak ininya, cerita itu sampai nggak kenal waktu, sampai akhirnya subuh nggak ngaji. Kalau sekarang pengaruhnya luar biasa zaman ini, pengaruh negatif materialisme. Matre zaman sekarang santri mulai kena materialistis ini, mulai matre. Mondok iki mondok aku bayar kok kamare peteng ini ya, opo iki Pak pengurus, ini saya mondok, telepon ke ibunya, Bu iki mondok bayar pira Bu? Bayar 4 juta nak 1 tahun. Oh iya opo ini Pak, ini saya bayar 4 juta, lampu nggak diganti nih, pondok apa ini? Oh ini kan materialis, jadi nggak dipikir ilmu nih, pokoknya kurang titik, wis matre. Kemudian pergaulan bebas, sudah dipageri di pondok itu sih kudu metu wae. Pornografi, gaya hidup hedonisme, ngopi ning kafe, sampai ngentekno dhuwit. Sik kae dikirim menin teh. Wis mulai malam dikirim, pagi wis nraktir, malam keesokan malam ngeraktir lagi ke kafe. Berangkat intinya pergaulan bebas, kena hedonisme dan seterusnya. Paham termasuk pemikiran pandangan hidup di luar Islam seperti gerakan sekuler, liberal, pluralisme, ekstremisme atas nama agama dan seterusnya. Bisa kita singkat ini. Maka ada 3 model generasi santri atau generasi pemuda zaman sekarang. Waktunya masih banyak, masih ada. Nih, kalau sudah habis waktunya segera potong ya. Masih 30 menit lagi. 3 model generasi zaman sekarang atau santri zaman sekarang. Ada mindset, ada mindless, ada manpower. Ini materi yang pertama saya ketemu guru saya dikasih tahu ini. Semoga ilmu ini manfaat dari guru saya kenjenengan semua. Pertama, mindset. Pemuda, santri, mahasiswa, mahasiswi itu ada 3 model di zaman sekarang ini. Ada model yang mindset. Mindset itu pikirannya sudah tersetting oleh zaman. Mindset pikirannya tersetting oleh zaman. Kehidupannya tersetting oleh zaman. Zamane tiktokan kabeh. Gak sholat, gak sembarang sampai tiktokan tok kok ya. Wis tangane ngene terus. Ini terus susah ini. Zamannya tiktokan semua. Zamannya story yang melet-melet. 1 frame model gaya wajah macam-macam, mulai mangap, mingkem, ngene sampai ngene tersetting kehidupannya. Sekarang anak muda nggak ngafe nggak keren, santri pemuda mahasiswa kok nggak kafe, nggak neng kafe plus, mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Zaman dulu saya ketika kuliah itu sering digojoloki kami yang nggak kemana-mana, mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Harusnya mahasiswa itu ya nongkrong ngoten karepnya. Tapi mboten masalah. Yang nongkrong pokoknya baik ya. Wallahu alam. Kita mboten bicarakan itu, kita lanjutkan. Jadi tersetting karena sekarang keren pemuda itu neng kafe, gak neng kafe ku kok gak enak ngoten. Mahasiswa sekarang itu ngerjakan apa-apa itu kayaknya kudu di kafe. Kok kudu di perpus ya? Anehnya sekarang itu ya. Kenapa mahasiswa-mahasiswa kok ngerjakan tugas itu enggak di perpus, kok lebih tertarik di kafe? Akhirnya karena zamannya itu harus tergerus zaman semua. Ini mindset, pikiran, pandangan hidupnya, tujuannya tersetting oleh kehidupan, oleh media sosial dan seterusnya. Jadi Didik baca sekarang ada vokalis siapa?
menjadi pelakor. Itu ikut meramaikan, pelakor cerita, pelakor padahal gak kenalnya enggak, mbak ini sampeannya gak kenal, cerita kemana-mana, bahasnya itu tersetting oleh media. Itu yang pertama. Model yang kedua adalah mindless itu lost itu gak ada pikiran blas, pemuda yang gak punya tujuan, kuliah ya kuno, gak kuliah ya kuno, gurune nerangno ya kuno, gak nerangno ya kuno, pokoknya hidupnya itu lost doll, remblong, gaspol remblong. Nah, gaspol remblong. Kehidupannya suwantai, gak mau mikirkan apa-apa, wis bebas hidupnya. Berangkat kuliah, sampean kuliah jurusan apa? Jurusan sing tak iso dileboni sembarang wis. Akhirnya masuk namanya PAI, masuk pendidikan agama Islam ya, PAI ya. PAI. Kemudian di kelas gak ngerti, dikenalkan dengan pengantar ilmu pendidikan. Yes, gak merhatekno, biasa sekali. Pengantar ilmu pendidikan jare Pak dosen tadi apa? Embo, aku ya gak ngrungokno, Bang. Hidupnya suwantai. Saiki semester ibunya pulang, Nak, saiki semester piro, Nak? Embo, aku kuliah semester piro ya, sampai semester karo. Ditakoni, wingi IPK-ne piro, Nak? Embo, Bu, karo IPK kono penting munggah. Jadi kehidupannya los, wis pokoknya ndelewer terus. Niku mindless. Nggak punya arah tujuan mau kemana, saya nanti harus bagaimana, umur sekian insya Allah saya akan begini, setelah kuliah selesai saya akan pindah S2 saya seperti ini. Nggak ada rencana kehidupan, dia kehidupannya ngalir. Jadi kata-kata ngalir bagikan air kadang sesuai konteks dulu, nggak harus semuanya ngalir seperti air ya. Yang terakhir adalah mind power, pikirannya punya kekuatan, yaitu kebalikan dari mindless, kebalikan juga dari mindset. Dia nggak tergerus oleh zaman, nggak tersetting oleh zaman, dan dia tidak juga ndelewer tadi yang nggak punya tujuan. Dia punya tujuan dan tidak tergerus oleh zaman. Saya kuliah di PAI, saya harus memperdalam ilmu pendidikan agama, kemudian insya Allah mentakdirkan mempunyai rezeki, saya akan lanjut S2. Setelah S2, saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang menarik. Kok saya melihat kasus anak-anak ini kok nggak tertarik dengan pendidikan agama ya? saya tak akan mencontohkan. Dia cerdas, bukan hanya pintar. Beda ya, pintar itu tahu mengetahui masalah. Ini salahnya di sini, problemnya di sini. Tapi belum tentu orang pintar punya solusi. Tapi cerdas, insya Allah punya solusi. Katanya ngoten. Jadi pintar dan cerdas. Ini masalahnya di sini. Dia cerdas, cekatan, tangkas. Saya akan menyelesaikan problem itu seperti ini. Itu cerdas. Itu adalah generasi mind power. Dan semoga seluruh santri pesantren Ainul Yakin menjadi generasi yang ketiga ini. Ada mindset, ada mindless, ada mind power. Semoga menjadi pemuda-pemudi yang mind power. Sampun insya Allah. Kemudian terakhir, ini sudah sangat familiar sekali di kalangan santri dengan kita flashback tadi ya. Pertama, kita harus mensyukuri hidayahnya Allah agar Allah mendapatkan hidayah. Kita sadar di mana kita berada. Ada tipikal santri tadi, saya itu termasuk golongan santri yang dipaksa orang tua atau termotivasi sendiri, atau saya santri yang sudah mengenal dunia pesantren sejak kecil, atau santri yang tidak mengenal dunia pesantren sejak kecil. Jenengan harus tahu saya berada di mana, kemungkinannya seperti apa, itu yang harus dihindari. Kalau seperti ini kemungkinannya seperti ini, saya jangan sampai jadi kemungkinan yang pertama, saya harus menjadi kemungkinan yang kedua, dan seterusnya. Itu alur dari materi pada sesi kali ini. Kemudian setelah kita mengetahui posisi kita harus bagaimana, maka kita contohkan ada 3 generasi yang ada di zaman sekarang. Ada mindset, ada mindless, ada mind power. Maka kita harus insya Allah menjadi santri atau mahasiswa-mahasiswi yang golongan ketiga, yaitu mind power. Terakhir, kami hanya mengingatkan Sayyidina Ali pernah dawuh di kitab Ta'limul Muta'allim, alala tanul ilma. Itu ya, sudah paham ya, insyaallah sudah nyantri lama. Nadham alala itu bahwa engkau tak mampu memperoleh ilmu tanpa 6 syarat itu. Yang pertama adalah
Berikutnya jelaskan cerdas, semangat, sabar, bekal, petunjuk guru, dan waktu yang panjang. Jadi alala tanul ilma illa bisittatin, dengan 6 syarat itu tadi: cerdas, semangat, sabar, ada bekal, dan petunjuk guru, serta yang terakhir adalah waktu yang panjang. Jadi semoga bermanfaat. Baik, terima kasih teman-teman peserta Mosai ke-20. Terakhir, dalam kitab Tibyan disebutkan bahwa kesuksesan untuk mencari ilmu adalah diantaranya sebagaimana nazam di dalam kitab Tibyan, al-ilmu harbul lil fatal muta'ali kasaili harbul lil makanil ali. Ilmu adalah musuh bagi seorang pemuda yang merasa tinggi, sombong, kemudian aku tahu nyantri. Makanya ketika sebagai santri yang sudah lama nyantri, kemudian dia masuk ke pondok, ini pelajaran yang pernah tahu, ini pelajarannya. Ketika itu maka ilmu nggak akan masuk. Sebagaimana kasaili harbul lil makanil ali, sebagaimana air banjir itu pasti menjadi musuh bagi tempat yang tinggi. Nggak ada banjir yang mengalir ke tempat yang lebih tinggi, yang ada banjir mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka kapanpun kita akan tetap menjadi santri yang tawaduk kepada guru-guru kita, santri yang terus mengharapkan keberkahan dari guru-guru kita, agar ilmu sampai kepada kita dengan manfaat dan barakah. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak moderator. Alhamdulillah, terima kasih sangat Ustadz atas penyampaian materi yang insya Allah sangat bermanfaat, terutama untuk peserta masa orientasi santri Ainul Yakin tahun 2020. Diumumkan kepada seluruh peserta masa orientasi santri Ainul Yakin tahun 2020 untuk mengumpulkan hasil resuman kepada mudhif-mudhifahnya masing-masing, dan juga jangan lupa untuk selalu mensupport pesantren kita dengan cara memfollow akun official kami. Yang pertama ada Facebook Santri Unisma, yang kedua ada Instagram yaitu santri_unisma, yang ketiga ada YouTube Santri Unisma, dan juga jangan lupa untuk selalu mengunjungi website kami yaitu pkay.unisma.ac.id agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting dan menarik dari kami. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk memfollow akun Shopee Kewirausahaan Pesantren yaitu Santri Unisma 20, dan juga Instagram Kewirausahaan Pesantren yaitu kwusantri.id. Mungkin itu saja, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.